Setelah viral video keramaian Pasar Cipulir oleh aktivitas jual beli, pagi tadi aktivitas Pasar Cipulir Jakarta Selatan sepi karena tidak ada pedagang yang berjualan. Posko checkpoint juga didirikan untuk mengatur lalu lintas di kawasan ini dan memantau agar tidak ada pedagang yang kembali berjualan di masa pembatasan sosial berskala besar. Menurut Camat Kebayoran Lama, sebenarnya aktivitas di Pasar Cipulir sudah ditutup. Namun pedagang mengeluarkan dagangannya dan berjualan di pinggir jalan hingga menimbulkan keramaian. Sebenarnya PD pasarnya sudah tutup, tapi memang mereka mengeluarkan dagangannya untuk pedagang di luar. Dan ini tentunya melanggar dari Pergub 33 tahun 2020. Dan kita sudah bekerjasama dengan dari Satpol Provinsi, dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, juga akan melakukan pengawasan ini setiap hari sampai dengan PSBB ini selesai. Sebelumnya beredar video suasana semrawut dan ramai di Pasar Cipulir. Video yang diunggah oleh akun Twitter @gunrock ini pun ramai di media sosial dan mendapat beragam komentar dari netizen. Ini udah manusia semua. Perlu diketahui, di Pasar Cipulir tutup, tapi mereka masih buka. Kerumunan warga juga terjadi pada hari Minggu kemarin di Pasar Ikan Jatinegara. Meski sudah dianjurkan untuk menjaga jarak dan menggunakan masker, namun sejumlah orang mengabaikannya. Tidak ada petugas baik dari Pemkot Jakarta Timur maupun aparat TNI Polri di lokasi untuk mengimbau dan membubarkan keramaian warga. Selain di pasar, keramaian juga terjadi di dalam komuter lain tujuan Cikarang, Jakarta Kota. Masih banyak warga yang bepergian untuk bekerja di ibu kota. Meski seluruh penumpang menggunakan masker, namun pemenuhan physical distancing sulit dijalankan karena ramainya penumpang. Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas apa upaya pemerintah DKI Jakarta menertibkan warga yang membandel? Lantas apa dampak terburuk dari sikap warga yang tidak disiplin? Kami akan membahasnya bersama Ketua Satpol PP DKI Jakarta Arifin, ahli epidemiologi Pandu Riono, dan petugas pemulasaran jenazah COVID-19 Tony Mahadi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Arifin terlebih dahulu. Pak, apakah memang tidak ada pengawasan sampai ada kerumunan orang berjualan di pinggir jalan, Pak, di Pasar Cipulir ini? Saya ingin jelaskan yang berkaitan dengan kerumunan pedagang yang ada di Pasar Cipulir. Perlu diketahui bahwa keberadaan pedagang Pasar Cipulir itu untuk tempat usahanya itu sebenarnya sudah ditutup ya. Tidak ada kegiatan aktivitas di situ. Namun kemudian mereka berdagang dengan menggunakan kendaraan. Ada yang menggunakan kendaraan motor maupun kendaraan mobil. Dan mereka tidak jauh sebenarnya tempat-tempat tinggal mereka dari tempat di mana Cipulir itu. Nah, kegiatan mereka itu aktivitasnya pagi hari. Mulai jam 6 mereka sudah datang ke lokasi Pasar Cipulir. Kita ketahui pada jam-jam itu anggota kami memang belum siap ketika kemarin mereka berdagang. Nah, oleh karenanya hari ini, tadi pagi kami sudah siagakan anggota kami mulai jam 5 pagi sudah standby di tempat di mana kemarin terjadi keramaian. Jadi kami mendahului sebelum mereka berdagang. Dan alhamdulillah hari ini mereka tidak bisa menggunakan tempat itu untuk berdagang. Kekhawatiran kita nantinya mereka mencari-cari tempat yang lain yang mungkin di luar pengawasan kami. Dan aktivitas mereka itu pada jam-jam di mana masih terlalu pagi ya, termasuk yang pedagang ikan hias yang di Jatinegara, itu aktivitasnya jam 4 pagi. Jam 4 pagi, maka hari ini pun kami tugaskan anggota Satpol PP dari Jakarta Timur, itu bersama dengan Satpol PP Kecamatan Jatinegara, mulai jam 3 pagi kami sudah tugaskan anggota di situ. Seperti itu, Bu. Ini artinya aktivitas jual beli di depan Pasar Cipulir, kemudian juga di Pasar Hias Jatinegara memang sudah berlangsung setiap hari meskipun PSBB sudah berlaku, Pak? Baru kemarin ya terjadi ya. Karena memang Pasar Cipulirnya sendiri kan sudah tutup. Nah, mungkin karena Pasar Cipulirnya sudah tutup, mereka juga sudah lama tidak berusaha, maka kemarin mereka mencoba-coba untuk bisa berdagang kembali di depan Pasar Cipulir. Memang tidak ada sosialisasi, Pak, kepada pedagang sebelumnya mengenai PSBB ini dan juga bahayanya jika terjadi kerumunan, Pak.
Sosialisasi yang dilakukan oleh kami dari jajaran Satpol PP bukan hanya pada saat PSBB ini berlangsung. Sebelum PSBB ditetapkan di Pemprov DKI Jakarta, kaitannya dengan sosialisasi untuk tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, social distancing, kemudian juga menggunakan masker, itu terus-menerus kita lakukan. Saya rasa seluruh masyarakat mengetahui yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan. Hanya saja mungkin kita mengetuk hati seluruh warga Jakarta untuk lebih taat, bahwa apa yang dilakukan ini semata-mata untuk memberikan perlindungan buat kita semua. Buat masyarakat kita, untuk lingkungan kita semua, keluarga kita. Jadi harapan kita adalah semua kita punya peran dan tanggung jawab yang sama untuk bagaimana kita memutus mata rantai COVID-19 ini di Jakarta. Baik. Tahan dulu Pak, saya ke pakar epidemiologi UI, Pak Pandu. Pak, PSBB sudah diberlakukan, sudah hari ke-11 di Jakarta dan juga di daerah-daerah penyangga DKI Jakarta juga sudah diberlakukan, tapi masih saja ramai Pak. Apa dampak terburuk jika ini terus berlangsung? Sebenarnya kita harus menerjemahkan PSBB itu seperti apa. Apakah betul-betul seperti pasar tradisional terutama itu betul-betul dilarang 100%? Kalau dilarang 100% memang harus dilakukan seperti itu. Apakah masih diizinkan dibuka sekitar 20% dengan diatur? Nah ini pedagang tidak paham sehingga timbullah masalah-masalah seperti tadi yang terjadi di pasar Cipulir. Karena sebenarnya tidak 100% dilarang. Kalau kecuali memang sudah keputusan 100%. 100% mungkin adalah di mana itu bisa berjualan dengan mempraktekkan social distancing, dan kemudian mempraktekkan jaga jarak maksud saya, dibatasi siapa saja yang boleh berjualan hari ini, pakai masker, ada kebersihan, ada tempat cuci tangan, itu sebenarnya PSBB. Kecuali kalau memang PSBB-nya total. Nah, kalau kita tidak monitoring, kita tidak edukasi masyarakat, maka PSBB ini menjadi kurang efektif. Sebaiknya kita melaksanakan PSBB ini sesuai dengan menjaga jarak, menggunakan masker, disediakan tempat untuk cuci tangan, atau untuk hal-hal lain yang dimana masyarakat juga diberitahu tidak boleh berkerumun dan sebagainya. Dan ini penting karena tidak pernah ada monitoring dan evaluasi selama ini setelah dilakukan PSBB tadi. Apakah ini artinya dengan kondisi masyarakat yang masih banyak tidak disiplin, kemudian PSBB juga berjalan longgar, masa penyebaran virus corona ini akan semakin panjang, Pak? Bisa terjadi demikian. Seharusnya kan kita bisa menekan penularan. Dengan menggunakan masker bagi setiap orang saja, itu sudah cukup besar pengaruhnya. Kemudian kita menghindari kerumunan dan kemudian juga melakukan pemeriksaan atau penjagaan, itu akan memberikan dampak yang cukup besar karena selama ini kita tidak mampu lagi melakukan testing pada orang-orang yang positif. Dan seperti diketahui, kita tuh sudah mencapai tahapan yang disebut sebagai community transmission, bahasa Indonesianya itu penularan di tengah masyarakat. Sehingga kita tidak tahu lagi siapa yang sudah tertular, siapa yang belum tertular. Setiap orang potensial menularkan dan potensial juga tertular. Nah ini yang perlu dipahami dan inilah yang menyebabkan bukan hanya orang sakit saja yang menular, sebagian besar penular adalah orang-orang tanpa gejala dan kelihatan sehat. Baik. Saya ingin ke Pak Tony, petugas pemulasaran jenazah COVID-19. Pak Tony? Ya, halo. Ya, Pak, Anda bertugas untuk memandikan jenazah dari pasien COVID-19 gini. Bagaimana perasaannya? Apakah ada begitu Pak rasa takut bisa tertular dari jenazah yang Anda mandikan? Ya, untuk semua manusiawi dan harus ada. Karena kalau tidak, maka akan timbul kecerobohan. Dari sini kami juga akan melaksanakan pelayanan pemulasaran jenazah disesuaikan dengan SOP. Begitu, Bu. Ada rasa takut, Pak? Bisa tertular COVID ini saat memandikan jenazah pasien COVID-19? Untuk rasa takut pastinya ada.
Dan kami dengan rasa takut itu kami sangat berhati-hati untuk melaksanakan tindakan pemulasaran ini. Gitu, Bu. Kalau dalam sehari atau dalam seminggu begitu Pak, ada berapa jenazah pasien COVID-19 yang Anda mandikan? Dalam hal ini, kalau untuk jumlah, saya kira saya tidak berhak untuk menjawab, karena kayaknya tidak pas untuk saya gitu, Bu. Baik. Pak Tony, apakah Anda mendapat mungkin respon negatif atau stigma negatif dari warga di sekitar lingkungan Anda saat pulang ke rumah karena Anda bersinggungan langsung begitu dengan pasien COVID-19 ini? Iya, tentunya ada, Bu. Di mana saya selaku petugas pemulasaran jenazah dan masyarakat di sekitar juga tahu bahwa saya adalah seorang pemulasaran jenazah, atau di masyarakat dikenal dengan nama Amil jenazah ya, makanya mereka sedikit hati-hati dengan saya. Tapi saya bisa jelaskan bahwa semua ini tentunya akan telah kami lakukan sesuai dengan prosedur, insya Allah semuanya dalam kondisi aman. Gitu. Lalu Pak, melihat PSBB yang memang sudah berlaku di Jakarta dan juga di daerah penyangga DKI Jakarta, namun masih banyak warga yang bandel, yang tidak disiplin untuk menjalankan PSBB ini. Apa yang Anda ingin sampaikan? Oh iya, saya sebetulnya sangat gergetan gitu ya Bu ya, dengan masyarakat yang dalam hal ini tidak mau mengerti. Buat saya mereka terlalu egois. Kenapa? Karena mereka itu tidak memikirkan orang lain juga. Oke lah, di sini mungkin mereka memikirkan tentang ekonomi keluarga. Tapi dalam hal ini saya selaku petugas pemulasaran jenazah sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatan masyarakat di lingkungan mereka nantinya. Karena dari sekian orang, dari hampir semua yang dimandikan, dari 100% kami yang mandikan, rata-rata mereka dari pihak keluarga menolak untuk dikatakan kalau mereka terkena corona, atau minimal dia PDP, saya juga tidak mau. Begitu. Nah, kalau sudah seperti ini, tentunya akan merugikan pihak keluarga juga. Apalagi dalam hal ini masyarakat sangat sensitif untuk menerima pasien yang terkena C19 ini. Nah, ini sangat merugikan untuk pihak keluarga. Baik. Pak Tony, kita tahan dulu. Saya ingin ke Pak Arifin. Pak, bagaimana ini Pak caranya agar Satpol PP sendiri tidak bekerja seperti petugas pemadam kebakaran Pak, di mana ada kerumunan di sana ada datang, tapi bagaimana pencegahannya Pak? Ya, yang pertama tentunya kita semua harus menyadari betapa penyebaran virus COVID-19 ini sangat luar biasa cepatnya. Kalau kita masing-masing menyadari itu, maka kita tentunya akan menyelamatkan diri kita, keluarga kita, kerabat kita, dan untuk semua. Yaitu dengan cara apa? Ya disiplin. Disiplin untuk mematuhi semua yang sudah ditetapkan dalam ketentuan PSBB itu. Tadi disampaikan bahwa PSBB yang sesungguhnya yang disampaikan itu ternyata di lapangan tidak semudah yang kita bisa bayangkan. Contoh, setiap orang yang keluar dari tempat tinggal diwajibkan menggunakan masker. Masih banyak warga-warga kita, masyarakat kita yang keluar tanpa menggunakan masker dan bebas-bebas saja. Dia tidak menyadari bahwa penyakit mengintai mereka. Kemudian diingatkan juga harus menjaga jarak, tidak boleh berkerumun. Masih banyak di berbagai tempat juga masyarakat kita berkerumun. Nah, disiplin-disiplin yang seperti ini yang harusnya disadari oleh masyarakat. Mari kita tingkatkan kesadaran kita ini. Jadi bukan berarti kemudian
Setiap ada pelanggaran, kemudian harus ada petugas untuk menjaga di tempat-tempat pelanggaran itu sendiri. Kalau masing-masing pribadi kita disiplin, itu saya rasa tidak perlu banyak tempat-tempat yang harus dijaga oleh anggota Satpol PP. Ya, ini yang jadi masalah buat kita semua. Dan saya berharap muncul kesadaran kita bersama untuk saling menjaga. Selama masa PSBB ini berlangsung, untuk keselamatan kita, untuk semua, mari kita mendisiplinkan diri secara bersama-sama menjaga masing-masing di tiap wilayah. Di wilayah itu ada Pak RT-nya, ada Pak RW-nya, seperti itu. Paling nggak saling bisa mengingatkan. Disiplin itu penting begitu ya Pak, agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kita tahan dulu Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di ID Sore.